Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat daftar hadir karyawan full otomatis di Excel. Tampilannya adalah seperti yang tampak di screen ini, yang nanti akan kita buat. Di sebelah kiri ini ada informasi tahun serta pilihan bulan. Kemudian di bawahnya ada informasi jumlah pegawai, persentase kehadiran, jumlah izin, dan alfa. Sebelah kanannya ada informasi pegawai berisi nama dan hari libur. Jadi hari liburnya ini bisa berbeda-beda untuk setiap pegawai. Sangat pas apabila ini dipakai oleh UMKM yang memang hari libur karyawannya itu diset gantian ya, supaya toko tetap buka. Kemudian di sebelah kanannya ini ada informasi kehadiran mulai dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Kemudian untuk tanggal berjalan ini di set warna kuning, jadi ini otomatis ya, tujuannya supaya admin nggak lose track. Untuk warna abu-abu ini menunjukkan hari libur karyawan. Untuk yang hadir ini warna hijau, kemudian yang izin ini warna kuning oranye, dan yang merah ini adalah yang alfa alias bolos. Kemudian di sebelah kanan ini ada ringkasan kehadiran untuk masing-masing pegawai teman-teman. Jadi ini ada hadir, izin, kemudian alfa. Di bagian bawah ini juga ada ringkasan, hanya saja ini adalah ringkasan per harinya seperti apa. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan di atas ini ada tanggal ya 1 sampai akhir bulan, kemudian juga harinya ini semuanya otomatis. Nah, ini saya perlihatkan untuk lembar kosongnya yang masih belum diisi absensi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini misalkan dipilih bulannya ya, saya pilih misalkan November. Nah, otomatis harinya ini juga berubah. Begitu juga dengan hari liburnya ini yang warna abu-abu. Nah, bagaimana cara membuatnya di Excel? Di sini sudah saya siapkan lembar kosongnya seperti ini. Ini beberapa label yang nggak kritikal, ini saya copy supaya nggak terlalu lama juga untuk tutorialnya. Kita mulai dari yang sebelah kiri, ini kita pepetin dulu yang kolom A itu seperti ini. Kemudian ini untuk nama entity-nya, kita cetak tebal, kita besarin, kemudian kita merge ya, kemudian wrap text kita set, kemudian kita agak besarin sedikit. Nah, selanjutnya adalah untuk sheet kehadiran ini juga sama, kita convert and center seperti ini, kemudian kita cetak tebal seperti ini. Fontnya juga agak digedein. Kemudian untuk pegawai ini kita merge, fontnya kita samain dengan sebelahnya, ini 18 ya. Kemudian disenterin, cetak tebal. Selanjutnya adalah kita pepetin yang kolom ini ya. Kemudian untuk tahun kita isi 2023 ini misalnya. Kemudian untuk bulan kita buat drop down-nya teman-teman. Nah, ini nanti ngambil dari sheet 2 ini kita buat listnya seperti ini. Januari, kemudian kita tarik ke bawah sampai Desember. Nah, kita dapat ya listnya. Listnya kita namai sama list bulan seperti ini. Kemudian balik lagi ke sheet 1, di isian bulan ini klik menu data, kemudian di bagian data validation klik data validation, di bagian setting ini pilih list, ketik source-nya sama dengan list bulan, kemudian klik OK. Nah, ini kita sudah dapat bulannya. Selanjutnya adalah kita buat kotakan ya, kotakan yang di bawah ini untuk pegawai, kemudian ini untuk kehadiran ya, persentase. Terus ini kira-kira ada 3 baris, ini kita merge. Ini kita copy ke bawah. Di sini ya, ini juga nanti title-nya kita ganti. Ini izin, kemudian sebelahnya adalah alpha. Ini kita cetak tebal semua. Begitu juga dengan tahun bulan kita cetak tebal seperti ini. Kemudian ini misalnya kita pilih ya Desember ya buat testing. Nah, kita perlu ngeset sebagai initial untuk awal bulan ya teman-teman. Saya taruh di sini. Ini sama dengan date value.
date value, isinya adalah date text, ini adalah 1, dan kemudian mungkin nggak perlu ya, ini 1 spasi, kemudian bulan, dan spasi, dan tahun. Nah, ini kita punya awal bulan, kita set short date ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk akhir bulannya kita juga perlu set. Jadi ini nanti akan kita sembunyikan dengan warna putih ya teman-teman. Ini sama dengan end of month dari start date ini titik koma 0. Ini sama kita set juga sebagai short date. Nah, gunanya apa? Gunanya ini nanti sebagai start untuk mengisi tanggal awal untuk absensi ya di sini nanti teman-teman. Oke, ini masih belum kelihatan. Kita lanjut dulu. Kita pepetin sekarang kolom ini seperti ini. Kemudian kita mulai set tanggalnya di sini. Ini sama dengan tanggal yang kita set tadi yang pertama ya, teman-teman, awal bulannya. Sama dengan B5. Nah, di sini berisi 1 Desember 2023 ya, karena di sini kita pilihnya Desember. Nah, ini kita format hanya memunculkan komponen tanggalnya. Dalam hal ini adalah 01. Caranya seperti ini, klik kanan format cell, kemudian di customnya ini kita ketik DD saja. Nah, jadinya 01 ini teman-teman. Klik OK. Selanjutnya untuk yang sebelahnya ini adalah sama dengan J4 plus 1 ya, jadinya tanggal 2. Nah, yang selanjutnya LM dan seterusnya ini sama. Jadi plus 1 dari kolom sebelahnya. Nah, saya tarik ke kanan sampai dengan tanggal 31. Nah, ini kita sudah selesai sampai dengan tanggal 31. Kemudian saya pilih kolomnya seperti ini ya. Sampai dengan J. Nah, ini kita atur lebarnya. Jadi biar nggak terlalu menyita ruang juga. Selanjutnya ini saya centerin ya. Nah, seperti ini. Nanti kita atur lagi kalau memang masih membutuhkan space. Nah, kemudian yang atasnya ini adalah hari. Nah, hari ini sebetulnya kita bisa menggunakan tanggal yang sama. Jadi caranya seperti ini. Ini sama dengan J4. Nah, seperti ini ya. Hanya saja formatnya kita ganti. Di sini adalah DD seperti ini. Kemudian alignment-nya ini kita ganti ya, kita pilih yang ini, maaf tadi salah. Nah, seperti ini. Jadi nanti teksnya ke atas. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah dapat. Untuk posisinya ini di bagian sini ya, kita pilih ini vertical alignment-nya di bottom. Nah, setelah itu kita tarik ke kanan sampai dengan tanggal 31. Nah, kita sudah dapat harinya. Selanjutnya kita bikin border dulu ya. Untuk yang pegawai ini sampai dengan baris 21 ya. Kita pakai contohnya tadi. Kita kasih border seperti ini. Nah, kemudian untuk yang tanggal ini sampai dengan tanggal 28 kita kasih border statik seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang tanggal 29, 30, 31 ini nanti kita pakai conditional formatting. Kenapa seperti itu? Karena ini nanti menyesuaikan dengan bulannya. Jadi kalau misalkan bulannya itu Februari, maka ada kemungkinan 29, 30, 31 ini nggak perlu border, akan hilang ya. Nah, sedangkan untuk yang bulan Desember ini akan muncul semuanya. Caranya seperti ini, kita ganti dulu yang bulannya ini misalnya bulan Februari supaya nanti ada gambaran ya. Nah, kalau kita ganti ke Februari, teman-teman perhatikan yang 29, 30, 31 sekarang berganti menjadi tanggal 1, 2, dan 3 bulan Maret ini ya sebetulnya. Nah, ini perlu kita tambahkan formula if ya di sini. Jadi kalau misalkan bulannya itu berbeda dengan yang ada di sini, di pilihan ini tadi, maka ini akan kita kosongkan. Nah, caranya seperti ini saya edit formulanya. Jadi if kurung buka teks kurung buka AK plus 1 titik koma seperti ini kurung tutup ini tidak sama dengan D7 maka dikosongin.
Tapi kalau sama, tetap pakai rumus angka 4 plus 1 kurung tutup. Nah, jangan lupa D7-nya ini kita kunci ya, karena nanti akan di copy ke tanggal 29 dan 30 dan 31. Nah, seperti ini, tekan enter. Nah, dia sekarang kosong. Nah, cuman sebelahnya ini jadi error ya. Kenapa? Karena yang di AL ini jadi kosong. Nah, ini kita tambahin di rumusnya if error. If error kurung buka diakhiri dengan titik koma kutip 2 kurung tutup, yang artinya kalau error kosong. Nah, ini kita copy ke kanan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita coba misalkan pilih Maret ya. Maret kan full 31. Nah, ini dapat semua ya, tanggal maupun hari. Kalau misalkan kita pilih tanggal yang 30 hari, bulan April, nah ini juga dapat 29 dan 30, 31-nya kosong. Nah, selanjutnya adalah kita coba format bordernya ini teman-teman. Jadi kalau ada isinya seperti ini, maka 29 sampai 31 ini muncul bordernya. Kalau nggak ada isinya alias kosong seperti tanggal 31 ini, maka bordernya tidak ada. Nah, caranya seperti ini. Kita blok seluruh selnya ya, seperti ini. Kemudian klik menu Conditional Formatting, New Rule. Di bagian New Rule ini pilih yang paling bawah, Use a formula to determine which cell to format ya. Nah, ini kita pakai formula. Formulanya adalah sama dengan kalau yang AL4 ini tidak kosong, seperti ini. Hanya saja yang AL ini kita nggak kunci ya. Yang dikunci hanya barisnya saja. Karena nanti akan di copy ya ke sampingnya ini. Di apply maksudnya. Di apply ke tanggal 30 dan 31 untuk keseluruhan selnya. Jadi ketika L4 ini enggak kosong, maka ininya kita format bordernya. Ya, kita pilih border ini, kemudian klik outline, klik OK. Jadinya seperti ini. Klik OK. Nah, ini sudah muncul ya bordernya ketika ada teksnya. Nah, untuk yang tanggal 31 karena nggak ada, makanya bordernya nggak nongol. Kita coba misalkan di sini bulan Mei, nah ini muncul ya bordernya. Kemudian kita tambahkan juga di sini warna biru ya. Kita blok seperti ini, pakai conditional formatting juga, new rule, format kita menggunakan formula. Jadi kalau ini ada teksnya, maka warnanya biru. Ini sama dengan J4, sama ini kolomnya nggak kita kunci, dan kita format fill biru ya. Kemudian untuk fontnya adalah warna putih bold. Oke. Nah, ini sudah muncul sekarang backgroundnya warna biru. Untuk yang sebelahnya, yang pegawai ini juga sama, kita apply, tapi bedanya ini nggak pakai conditional formatting ya. Jadi kita bisa apply di sini seperti ini. Begitu juga untuk yang sheet kehadiran, ini juga sama seperti ini. Selanjutnya kita buat conditional formatting untuk sel-sel yang ada di kolom tanggal ini, yakni untuk warna abu-abu itu sebagai indikator hari libur, kemudian yang hijau tadi adalah hadir, izin warna kuning, dan merah itu untuk yang alfa. Caranya seperti ini, kita blok seluruh sel yang ada di kolom tanggalnya, kemudian klik conditional formatting, new rules. Nah, ini pilih yang paling bawah, use formula. Kemudian kita tulis formulanya di sini sama dengan teks kurung buka. Nah, ini kita pakai J4 ini ya, teman-teman. Seperti ini, titik koma, kutip 2, dd, kutip 2, kurung tutup. Itu sama dengan hari liburnya ini ya, H5. Nah, untuk yang J4 ini kolom J-nya kita perlu bebaskan ya. Kenapa? Karena nanti akan berlaku untuk seluruh kolom ya. Sehingga ini nggak perlu kita kunci untuk kolom J-nya. Sedangkan untuk yang hari libur ini yang perlu kita kunci adalah kolomnya. Jadi selalu berada di kolom H ini ya. Sehingga kolomnya ini tetap. Kemudian untuk yang barisnya ini kita bebaskan, kita hilangkan dolarnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik format, kita pilih fillnya ini warna abu-abu ya. Jadi kalau pas
tanggalnya itu sama dengan hari libur, maka backgroundnya akan berwarna abu-abu seperti ini. Nah, ini untuk ngetesnya kita bisa pakai contoh data ini ya, kita isi di seperti ini. Nah, ini yang warna abu-abu ini adalah hari libur dari pegawai ya, teman-teman, ini sudah sesuai. Berikutnya adalah kita blok lagi seperti ini, kita tambahkan conditional formatting sekarang untuk kehadiran. Kita pilih use formula, ini sama dengan J5, ini sama dengan H. Nah, ini kita perlu bebaskan semuanya ya, karena ini nanti bergerak semua, baik kolom maupun baris. Kemudian formatnya ini kita kasih warna hijau, ini ya, klik OK, kemudian klik OK. Nah, ini kita bisa tes, misalkan di sini H gitu ya. Nah, warnanya berganti jadi hijau. Begitu juga dengan yang di sini. Next adalah kita tambahkan yang sama juga, hanya kali ini adalah untuk yang I. Jadi ini kita hapus, hanya J5 saja sama dengan I, maka fillnya itu adalah warna ini ya teman-teman, kuning ke oranye sedikit ya, klik OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk yang warna merah seperti ini, sama dengan J5 sama dengan alpha ya, maka formatnya adalah warna merah ini. Nah, ini teksnya kita kasih warna putih teman-teman, biar kelihatan, karena tadi merahnya merah gelap ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita set alpha, di sini I. Nah, ini sudah ini ya, sudah berhasil ya. Berikutnya kita buat ringkasan seperti ini. Yang sebelah kanan dulu ya, kita set fontnya agak gede sedikit. Kemudian ini kita perlu bikin formula ya untuk masing-masing menghitung kehadiran, kemudian izin dan alpha. Caranya seperti ini, sama dengan count if ya, kita pakai count if. Range-nya yang mana? Range-nya adalah seluruh kolom ini ya, kolom di baris 5 ini, dan titik koma kriterianya adalah H, kurung tutup. Nah, ini kita dapat 1 karena baru 1 ya. Berikutnya adalah ya, ini tinggal copy ke bawah ya. Nah, ini kita dapat angkanya semua. Ini saya senterin aja biar rapi. Terus kemudian untuk I gimana? I rumusnya sama, saya copy seperti ini. Langsung ke formula barnya, kemudian ini saya ganti I. Sedangkan untuk yang alpha ini sama, ini hanya parameter kriterianya saya ganti alpha seperti ini. Kemudian saya copy ke bawah. Nah, ini sudah dapat semua. Kemudian saya bikin bordernya seperti ini. Bagian HI-nya ini saya kasih yang sama ya, warnanya seperti ini. Kemudian ini tadi belum ya, ini kita kasih warna juga seperti ini. Ini juga. Kemudian untuk kolom tanggal ini sampai dengan 28, ini kita statis langsung set seperti ini. Nanti yang Senin, yang tanggal 29, 30, 31 ini kita pakai conditional formatting ya teman-teman. Nyuruh lagi, terus kemudian formula di sini sama dengan kalau AL ini tidak kosong, ini yang perlu kita kunci adalah yang 4-nya ya, barisnya ya teman-teman, kolomnya kita nggak kunci. Kenapa? Karena ini berlaku untuk sebelahnya juga. Formatnya adalah fill yang ini ya, klik OK, kemudian klik OK. Nah, ini sekarang sudah punya background. Kita bisa tes juga ya, misalkan ini bulan Juni ya. Nah, 31-nya bersih ya teman-teman. Kita balik lagi, kita pakai Desember aja lah, biar sama dengan kondisi yang sekarang. Ini saya hapus. Oke, selanjutnya adalah kita bikin ringkasan untuk yang bawah ini teman-teman. Di sini saya tulis dulu, ini H, kemudian I, alpha, di sini ada total. Nah, di sini saya merge ringkasan, kemudian saya centerin ya, pokoknya saya gedein 18. Kemudian saya kasih border dan backgroundnya adalah warna biru tua. Kemudian ini right alignment ya, teksnya jangan lupa diganti warna putih, cetak tebal. Kemudian yang sebelah kanannya ini kita pakai border statis ya, sama kayak yang tadi sampai dengan 28 ini ya statis ya. Kemudian untuk yang 29, 30, 31 ini kita pakai rumus sama seperti di atasnya.
ini kita blok seperti ini. Kemudian conditional formatting, new rule, use formula. Nah, ini sama dengan kalau yang AK ini, AL ya, AL4 ini tidak sama dengan kosong, maka kita set bordernya seperti ini. Klik OK. Nah, ini jangan lupa, ini yang dikunci adalah 4-nya saja. Sedangkan AL-nya ini bergerak ya. Klik OK. Nah, ini kita sudah dapat. Kita bisa tes ya, misalkan untuk November seperti apa. Nah, ini sudah oke ya untuk yang bagian ringkasan bawah. Kemudian untuk formulanya ini kita pakai conif ya teman-teman. Ini yang kehadiran sama dengan conif kurung buka titik koma, kriterianya adalah H, kurung tutup. Nah, kita dapat 1. Ini saya copy. Nanti untuk kolom untuk yang baris I saya ganti parameter kriterianya sebagai I. Kemudian yang A saya copy, parameter kriterianya A. Nah, ini kita sudah dapat semua. Kemudian saya copy ke kanan. Nah, untuk yang total ini cukup pakai rumus seperti ini saja. Ini ada total jumlah kehadiran yang seharusnya ya. Saya copy ke kanan. Nah, ini kita dapat semua. Nah, ini secara format kita cek dulu ya. Oh ya, sebelah kiri ini kita perlu buat formatnya ya. Jadi yang pegawai ini kita set warna biru. Kemudian ini teksnya kita kasih warna putih semua ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat formula untuk masing-masing kotak ini. Pegawai ini sama dengan kon E, kurung buka, kita pilih nama, kurung tutup. Berikutnya adalah untuk kehadiran ini pakai persentase ya teman-teman. Ini adalah sama dengan sum dari jumlah yang hadir ini. Kemudian dibagi dengan sum dari totalnya. Kemudian yang izin ini kita pakai sum kurung buka baris izin ini. Kemudian yang alfa ini sama dengan sum dari baris alfa kurung tutup. Kemudian sekarang kita format fontnya. Ini kita cetak tebal, tengahin, kemudian kita besarin secukupnya ya. Apa saja ini 36. Nah, ini sudah, paling tinggal kecil-kecil, saya cetak tebal. Kemudian tutorial warehouse, oh ini belum ya, ini kita kasih kotak ya, kasih bordernya. Kemudian yang tutorial warehouse, ini backgroundnya kita kasih warna orange. Berikutnya adalah keterangan hadir izin alpha, ini saya copy aja ya. Berikutnya saya coba tes ya menggunakan bulan Februari. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang bagian bawah ringkasan ini muncul 00 dan border ya. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, caranya pertama kita perbaiki yang rumus 00 ini. Ini kita pakai if kurung buka, kalau AL4 ini sama dengan kosong, tidak perlu melakukan conif. Kalau tidak kosong baru melakukan conif. Nah, seperti ini, tekan enter. Kemudian saya copy ke kanan seperti ini. Rumusnya ini saya copy ke bawah ya, teman-teman. Langsung di formula bar base-nya supaya nggak error. Kemudian kriterianya saya ganti I. Begitu juga dengan yang bawahnya. Saya paste, kriterianya saya ganti A seperti ini. Selanjutnya ini saya copy ke kanan. Begitu juga untuk yang sum ini saya tambahkan if kurung buka AL4 itu sama dengan kosong, tidak perlu melakukan sum. Kalau ada baru melakukan sum ya. Nah, kurung tutup. Nah, seperti ini saya copy ke kanan. Nah, ini kita sudah selesai dengan yang angka 0 tadi. Berikutnya adalah untuk yang bordernya pakai conditional formatting, new rule, use a formula. Nah, di sini kita tambahkan sama AL4 lagi ya, teman-teman. Ini tidak sama dengan kosong, maka kita set bordernya seperti ini. Kita pilih, kemudian klik OK. Nah, jangan lupa ini yang AL ini tidak dikunci ya, jadi kita hilangkan dolarnya. Kemudian klik OK. Nah, berikutnya ini kita hapus ya yang border statisnya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih belum hilang. Ini kita cek lagi. Tadi kayaknya pas bikin rumusnya salah. Ini jadi kita perlu perbaiki. Manage rule. Nah, di sini ya, ini kita perlu perbaiki. Ini dia pakai AJ. Harusnya ini nah AL ya. Sama dengan AL.
kemudian klik OK. Kita cek sekali lagi, berlakunya ini dari AL sampai dengan AN25 ya, klik apply juga bisa. Nah, sekarang sudah hilang, klik OK. Nah, ini kita bisa tes untuk bulan lain, misalkan Maret 31 hari muncul semua, kemudian April sampai dengan 30. Nah, ini tanggal 31-nya hilang. Ini sudah oke ya teman-teman. Berikutnya saya akan kopikan data tes. Nah, ini sudah saya siapkan, saya copy ke seluruh kolom ini ya. Ini adalah untuk Desember. Nah, saya pilih Desember dulu, saya paste datanya. Nah, ini kita dapat. Nah, satu yang belum kita set adalah untuk tanggal indikator tanggal berjalan. Nah, ini saya blok seperti ini. Kemudian conditional formatting, new rule, use a formula. Jadi ini sama dengan kita pilih tanggalnya seperti ini. Nah, ini kolom J-nya kita hilangkan kunciannya ya, dolarnya kita hapus. J4 ini sama dengan today, kurung buka kurung tutup. Kita format, fill backgroundnya warna kuning. Kemudian klik OK. Nah, ini ya, oh tadi maaf ini masih kurang. Kita tambahkan satu lagi, yaitu font colornya ini adalah warna hitam. Nah, seperti ini, klik OK, klik OK. Jadi per sekarang ini menunjukkan tanggal 26 ya teman-teman. Nah, ini overall ini sudah jadi ya. Cuman kalau pengen tampilannya lebih bagus lagi, backgroundnya ini kita perbaiki. Ini kita kasih warna yang sama ya dengan bawahnya. Seperti ini misalnya. Kemudian ini kita set warnanya putih ya teman-teman, seperti yang tadi saya bilang di awal. Ini adalah alat bantu untuk hitung tanggal di kolomnya. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa simpan ini sebagai absensi bulan Desember. Jadi ini menjadi template ya. Jadi contohnya seperti ini, sembarang saya taruh di desktop, misalkan ini 2023 bulan 12. Oh, ini sudah ada, oke, di replace saja, klik yes. Nah, kemudian misalnya ini sudah berakhir, kita bisa simpan lagi ini sebagai 2024 01 ya, untuk bulan Januari tahun 2024. Klik yes. Nah, itu nanti tinggal kita kosongin datanya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ininya diganti 2024, bulannya kita pilih Januari. Nah, ini rumusnya ini yang ada yang harus diperbaiki ya. Kenapa? Karena ini pembaginya adalah 0. Jadi kita tambahkan if dalam kurung ini sama dengan 0, maka tidak perlu menghitung gitu ya, titik koma, atau kita set 0. Kalau ada angkanya baru melakukan perhitungan. Nah, seperti ini. Nah, ini hampir selesai. Kemudian supaya tampilan lebih cakep, kita hilangkan grid line-nya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ada kebutuhan untuk ngeprint, sekalian ini juga bisa di-set ya. Seperti ini, print area-nya. Masuk ke menu page layout, size-nya tentukan, misalkan A4, marginnya apakah sudah sesuai. Kalau sudah, atau kita pilih yang white ya, seperti ini. Kemudian kita tentukan ini print area-nya kita set. Setelah itu kita masuk ke file print untuk melakukan scaling. Nah, ini kita belum set ya posisi ininya, orientasinya ini adalah landscape. Nah, seperti ini. Kemudian scalingnya kita set widget on one page. Nah, jadinya seperti ini. Agak kecil ya mungkin ya, tapi ini bisa dicoba di kertasnya nanti seperti apa. Kalau teman-teman ragu gitu kan, ini juga bisa dicetak di PDF dulu. Caranya ini di save as sebagai PDF ya. Ini saya coba ya, seperti ini. Kemudian ini langsung saya set ya, open file after publishing, jadi nanti teman-teman bisa ngelihat. Save as. Nah, kalau di PDF-nya akan seperti ini. Jadi nanti ketika dicetak pun juga kurang lebih seperti ini ya. Ini cukup jelas ya tulisannya, jadi nggak perlu khawatir. Untuk yang judul hiddennya ini tadi saya belum jelasin, jadi ini pakai rumus ya. Bulannya ini mengambil di 7, kemudian tahunnya ngambil yang atasnya ini ya, di 6.
Nah, seperti itu ya teman-teman, tutorial tentang bagaimana caranya membuat daftar hadir karyawan bulanan fully automatic di Excel. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.